Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan yang maha menatap, jadikan pertemuan ini pertemuan yang sangat Engkau berkahi. Engkau buka setiap hati yang masih tertutup, Engkau cahayai hati yang gelap gulita. Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau lembutkan hati yang keras. Engkau sembuhkan hati-hati yang penuh penyakit, bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Ya Allah, hati kami semua dalam genggaman-Mu. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Bagaimana mungkin kami dapat mengenal-Mu sekira Engkau tidak membuka hati ini. Ya Allah, cahayai hati kami dengan cahaya ma'rifat padamu. Jadikan pertemuan demi pertemuan kami membuat kami hakul yakin padamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah Allah yang maha baik, yang maha agung menyaksikan pertemuan kita ini? Tolong dijawab hadirin. Yakin? Apakah setiap ucapan didengar oleh Allah yang maha mendengar? Apakah Allah tahu persis bisikan hati kita? Siapa yang berkuasa atas hati kita? Hanya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali doa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, duhai Allah yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agama-Mu ya Allah. Kenapa? Karena bagaimana kita merasa aman, hati ini ada di antara dua jari jemari Allah. Allah kuasa membulak-balik hati kita. Sekarang rajin pengajian, besok tidak suka pengajian, mudah. Tadi malam tahajud, besok tidak mau tahajud, mudah dibulak-balik. Bahkan ada yang asalnya dakwah Islam, na'udzubillah, kalau Allah cabut hidayahnya bisa dia dakwah kekafiran. Jangan merasa aman, karena amal-amal kita tidak akan cukup untuk membuat kita syariatnya bisa membeli kebaikan dengan amal. Doa, pasangannya doa yang tadi surat Ali Imran ayat 8. Ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id
hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah Tuhan kami, jangan biarkan hati ini condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan hidayah. Karuniakan kepada kami dari sisimu, wa hab lana min ladunka rahmah, curahan kasih sayangmu, innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang baik, kalau ingin istiqomah banyak doain. Yang tadinya tahajud jangan sampai hilang. Yang tadinya senang sedekah sesudah kaya jadi kikir, hati-hati. Ada istri yang mengatakan begini, dulu waktu menikah suami saya ini ahli sholat, ahli tahajud, tapi sekarang Jumatan pun tidak. Nah, sudah dibalikan hati. Kalau orang menjadi jelek, pasti bukan Allah yang berbuat jelek. Kalau orang menjadi jelek, pasti karena pilihannya sendiri. Pada saat yang sama, kita pun kalau menginginkan keluarga kita soleh, kita harus tahu bahwa kita tuh tidak sanggup membulak-balik hati siapapun, termasuk dakwah ini. Dakwah bukan untuk membulak-balik hati orang lain. Berdakwah agar yang dakwah ini diridhoi Allah. Mudah-mudahan kalau niat dakwahnya lurus, kalau yang disampaikannya benar, cocok antara perkataan dan perbuatan, bukan mencari sesuatu selain ridho Allah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada yang dakwah. Hadiahnya adalah jamaah umatnya dibalikan hatinya. Jadi penceramah dapat kebagian ganjarannya. Tapi yang memasukkan ilmu ke pikiran saudara ya cuma Allah. Yang membalikan hati, bisa tobat, bisa soleh ya cuma Allah. Penceramah tugasnya bukan ngebulak-balik hati, tapi meluruskan niatnya, menjaga lisan, sikap dan perkataannya supaya disukai Allah. Cuma itu. Maka jangan merasa berjasa, jangan merasa hebat kalau ceramah didengar banyak orang yang mendatangkan Allah. Boleh jadi ada ulama yang cuma satu yang dengar tapi Allah ridho. Boleh jadi ada penceramah yang dengarnya banyak tapi belum tentu Allah ridho, karena penilaian Allah beda dengan penilaian jamaah. Benar? Allah tahu. Wa huwa alimun bidatis sudur. Dia maha tahu lubuk hati kita yang paling dalam. Ada yang ingin anaknya soleh, ya tidak ingin tidak apa-apa. Ada yang mau punya anak soleh? Jangan suka terlambat jawabannya, hadirin. Bismillah. Bagaimana cara menyolehkan anak? Begini caranya. Kita tidak sanggup membulak-balik hati anak. Yang kuasa membulak-balik hati anak adalah penciptanya, pemiliknya. Yang mengurus anak kita setiap saat adalah Allah. Diamanahkan kepada kita. Menginginkan anak soleh berarti kita harus berjuang mati-matian jadi orang tua yang soleh. Anak soleh itu hadiah dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Jelas hadirin? Acungkan tangan yang belum punya jodoh. Pantas disebut anak, telat jawabnya. Bagaimana punya anak soleh, istri juga belum dapat. Ingin punya istri solehah? Oh.
Ibu yang sudah punya suami ingin punya suami soleh, dikemanain yang ada? Diganti dosa, diganti hatinya oleh Allah. Ya, begini. Mudah-mudahan ilmu ini manfaat. Jadi misal suami menginginkan istri solehah, istri menginginkan suami soleh, orang tua menginginkan anaknya baik. Kata kuncinya bukan omongan kita. Kata kuncinya kita harus yakin bahwa yang membulak-balik hati, muqallibal qulub adalah Allah. Seorang orang tua, misalkan ayah, ingin istri dan anak-anaknya soleh, harus sadar bahwa kita tuh nggak kuasa masuk ke hati mereka. Banyaknya omong sama sekali tidak identik dengan soleh. Yang bagus tuh orang tua tuh banyak air mata tobat, suami tuh banyak air mata tobat. Ya Allah, ampun, ampun. Saya belum jadi ayah yang baik, belum jadi contoh. Mulut, sikap, hati saya masih jauh darimu, dari kebenaranmu. Allah, ampun, saya belum bisa mendidik anak-anak titipanmu dengan benar. Apa yang saya lakukan siang dan malam, Engkau saksikan lumuran dosa yang melumuri diri ini. Allah, berikan saya kemampuan memperbaiki diri agar saya berhak Engkau titipi anak yang soleh. Allah, lihat seorang bapak yang tersungkur begitu. Allah, lihat air mata yang berlinang dari seorang ayah yang menyesali dosanya dan ingin dititipi anak yang soleh. Allah lihat tidak? Allah tahu remuknya hati orang tua yang menyesal atas dosanya. Demi Allah, Allah lihat. Doa, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Begitu memohon kepada Allah dititipi pasangan hidup yang menjadi penyejuk hati, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami anutan bagi orang-orang yang takwa. Ngaku dirinya berlumur dosa, ngaku dirinya kotor, ngaku dirinya lemah, ngaku hanya Allah yang kuasa membulak-balik hati, ngaku hanya Allah yang punya segala-galanya. Nanti bicaranya mungkin sederhana, tapi oleh Allah diizinkan masuk. Tapi saya tidak tahu cara menasehati yang bagus. Allah gerakan guru nasihati anak kita masuk ke hatinya. Allah berikan kawan yang bisa membuat anak kita punya teman yang baik hatinya masuk ke hatinya. Gampang bagi Allah menyolehkan anak, ya. Yang susah tuh ngaku kita lah orang yang salah, yang bodoh. Ini yang jarang terjadi hari ini. Suami istri saya tuh cerewet, pelit, banyak omong, males. Ingin istri yang baik, ya Allah, saya belum jadi kepala keluarga yang benar, belum jadi suami yang jujur. Sholat saya masih hancur, ibadah saya jelek, mata saya penuh maksiat, hati saya busuk, harta yang saya bawa belum tentu halal. Ampun ya. Jauh lebih hebat menangisi dosa daripada menuntut istri harus jadi baik. Apa sih susahnya bagi Allah ngebalikin istri jadi solehah, benar? Benar? Tapi istri saya tuh marah-marah terus,
omongannya menyakitkan. Ya, periksa, siapa tahu kita sering nyakitin orang lain. Pembantu dimarah, supir dimarah, mereka nggak ada yang berani ngebalas. Istri oleh Allah digerakkan, ya bisa ngebalas. Jangan salah hadirin, tidak ada keburukan kepada kita kecuali diundang oleh keburukan kita sendiri. Bu, ibu, gimana suaminya? Pengen suami soleh, udah tangisin dosa. Ya, ya Allah, saya adalah istri yang kotor hati, pecemburu. Hati saya busuk ya Allah, tidak tahu hormat, tidak tahu syukur. Itu lebih mendatangkan pertolongan Allah daripada sibuk memikirkan kejelekan suami yang kita tidak akan pernah sanggup membulak-balik hatinya. Kenapa? Karena memang pertolongan Allah itu datang hanya buat orang yang ngaku zalamtu nafsi. Maaf saya mengulangi ya. Nabi Adam ini yang jatuh-jatuh harus tahu, iblis jatuh. Kedudukannya jadi makhluk terkutuk. Padahal iblis udah duluan soleh, udah duluan taat ke Allah, udah duluan kenal, yakin ke Allah. Tapi ketika saatnya Allah menciptakan Nabi Adam, iblis tidak terima. Kesombongan iblis, lupa diri iblis, kedengkian iblis, jatuh. Dan iblis tidak tobat, jatuhlah jadi makhluk terkutuk. Nabi Adam jatuhnya oleh apa? Tu'ul amal, banyak keinginan. Sorga udah komplit, tapi ada gosip, ditipu oleh iblis supaya makan buah yang bisa mengekalkan. Begitulah orang yang tidak qanaah, banyak keinginan, akibatnya tergelincir, jatuh. Tapi Nabi Adam bisa kembali mulia berkah dari taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, Tuhan kami ngaku kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak mencurahkan rahmat-Mu kepada kami, niscaya kami jadi orang rugi ya Allah. Tuh, kuncinya adalah ngaku. Tidak ada riwayat Nabi Adam nyalahin iblis yang nipu, benar? Ya Allah, si iblis nipu. Tidak juga nyalahkan Siti Hawa. Ya Allah, ini si Siti bukannya mencegah malah ikut-ikutan. Tidak tuh. Keberanian fokus mengakui dosa, berani untuk membuka dirinya lah penanggung jawab dari semua keburukan ini. Itulah sebetulnya gerbang pertolongan Allah. Nabi Yunus masih ingat? Dakwah, umatnya tidak mau nurut, jengkel, marah, ditinggalkan itu umat. Pasti Allah melihat. Padahal umat kan bisa nurut atau tidak, Allah yang ngebulak-balik hati, benar? Berangkat, lalu Allah takdirkan di laut dikecemplungkan, gelapnya malam, masuk ke dalam gelapnya laut. Berat itu hadirin. Udah gelap saja udah berat, apalagi masuk ke dalam lautan lebih berat.
dimakan lagi oleh ikan, gelapnya perut ikan lebih gawat lagi. Benar? Cobalah saudara sekali-kali di kolam tengah malam, dikecemplungkan ke kolam, dibungkus saudara. Itu menderita hadirin. Semua biiznillah. Lolosnya dari 3 kegelapan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada takdirmu yang jelek, tidak ada perbuatanmu yang buruk, tidak ada yang salah, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, semuanya baik darimu. Inni kuntu minadh dhalimin. Sedangkan saya ini ya Allah manusia yang zalim. Ngaku. Jadi dikecemplungkan dimakan ikan, tetap aja husnuzon ke Allah. Subhanaka. Dan saya nih penyebab saya ditelan ikan. Gitu. Tidak nyalahin umat. Ya Allah, kampung itu bebal, petir, hantam. Ya Allah, ini yang di perahu ini kurang ajar. Masa nabimu dikecemplungin, hancurkan tuh perahu. Tidak. Ya Allah, ini ikan salah nelen, harusnya saya yang makan dia. Gak ada. Jadi hadirin, gak ada cerita tobat sebelum berani melihat jujur terhadap kekurangan sendiri. Banyaknya kita merasa jadi korban. Orang yang merasa jadi korban susah tobat. Saya dicopet, dasar copet kurang ajar. Lebih baik begini, ya Allah, saya pasti banyak dosa. Ini Engkau takdirkan saya dicopet, pasti karena dosa-dosa saya. Saya ngaku zakat belum saya bayar. Saya ngaku ya Allah lebih banyak jajan di mall daripada sedekah di masjid. Saya ngaku ya Allah, nah itu lebih merubah dibanding mikirin copet. Tapi itu copet kurang ajar. Masa copet bijaksana hari ini? Sudah bagian kenapa kita dipilih. Jelas? Jadi kalau istri menjengkelkan, udahlah. Semua yang ngeselin dari istri itu penggugur dosa bapak. Tapi sudah saya nasihati, sudah saya nasihati. Tunggu dulu. Jangan-jangan nasihatnya menurut kita bagus, tapi menurut Allah tidak bagus. Duhai istriku, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum. Emang dalil yang dikeluarkan, tapi ngerti juga enggak artinya. Yang kedua, istriku, takutlah kamu kepada Allah. Dia sendiri enggak takut. Duhai istriku, sekali engkau berbalik membaliki suamimu, malaikat akan melaknatmu. Dia juga kelakuannya tiap hari layak dilaknat malaikat. Kita nyebut dalil, kita nyebut istri harus takut ke Allah, padahal kita sendiri tidak takut ke Allah dan hanya menggunakan dalil supaya istri nurut ke kita. Enggak cocok, enggak ngepek. Allah tahu ini lelaki ngomong cuman ngebagus-bagusin omongan. Dibalikin aja istrinya makin gemes. Ngomong aja lo, begitu. Jangan ditiru ya. Beneran ini hadirin. Jangan sibuk ngandelin dalil untuk bicara ke orang lain. Dalil tuh awali bicara ke diri sendiri. Allah tahu nih,
ini dalil dikeluarkan buat dipuji, buat neken orang, buat dikagumi. Allah tahu gak bisa bohong, tidak bisa bohong kepada Allah. Allah tahu. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Surat Al-Mulk. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati kita, enggak bisa bohong. Ayo, Pak, tobat. Ampun, ya bagus, jangan ke saya minta ampun, yang sama Allah. Ibu punya suami yang lincah lagi, ke Allah laporannya ya. Semuanya biiznillah dan semuanya akan jadi baik kalau kita bisa mengaku zolamna atau inni kuntu minaz zalimin. Mari sesuai dengan yang disebarkan di SMS dan Twitter hari ini kita bahas bagaimana kita berani tafakur terhadap diri. Sudah habis belum waktunya nih? Al-Quran selalu mengingatkan, afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Kenapa kamu tidak tafakur, tidak mikir? Ya, seperti kaca pembesar. Kalau fokus, dia bisa membakar. Orang yang terlalu sibuk, termasuk sibuk dakwah, kalau tidak punya kesempatan tafakur, susah tobatnya. Adanya sepertiga malam terakhir, itu selain untuk tahajud, juga untuk tafakur. Menyendiri, enak hadirin tafakur. Mulai malam-malam tuh ya, sholat 2 rakaat yang bagus, ringkas. Kalau 2 rakaat awal itu ya, sudah itu mulai sholat 2 rakaat yang lebih panjang. Makanya bagus kalau kita bisa menghafal Quran. Allahu Akbar, baca yang panjang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba tahajud dengan membaca itu. Selesai itu tafakur. Ya Allah, periksa diri sing jujur. Saya ini musyrik atau tidak? Siapa sih? Apa sih yang selama ini paling memenuhi hati saya? Uang, benda, manusia, nafsu, atau Allah? Banyak orang yang dia melupakan Allah tapi tidak jujur bahwa dia sudah sedikit sekali ingat ke Allah. Sehari 24 jam, berapa menit saya ingat kepada Allah? Apakah saya sholat ini ingat ke Allah atau tidak? Bagaimana dia bisa tobat kalau dia tidak pernah mengukur dirinya? Oh ya Allah, ternyata saya ini musyrik. Saya sudah menuhankan harta. Siang malam hanya harta yang ada di dalam pikiran saya. Saya takut tidak punya harta.
Saya iri kepada hanya orang kaya, bukan orang yang banyak amal. Saya bergaul hanya dengan orang-orang yang berharta dan mendatangkan harta. Saya pelit, takut harta saya berkurang. Siang malam ternyata yang ada di hati saya adalah harta. Oh, ada yang pernah mikir itu belum? Oh, saya menuhankan pacar, ya Allah. Kemarin ada yang nanya tuh, saya itu kalau ke pengajian, saya ingat pada Allah. Tapi kalau saya udah ketemu pacar, saya jarang ingat, pasti aku. Padahal saya hanya melakukan dosa kecil gitu. Hanya itu. Punya pacar aja udah dosa. Tapi hanya megang-megang sedikit, itu juga. Nanggap remeh aja udah dosa. Misal begitu ya. Ya Allah, betapa saya lebih takut kehilangan suami daripada kehilangan kedudukan di sisimu. Betapa saya sangat sibuk siang malam memikirkan suami, bukan memikirkan Engkau, ya Allah. Betapa saya benar-benar segalanya demi suami, bukan karena Engkau. Berarti saya sudah menuhankan suami, ya Allah. Pantas hidup saya menderita, pantas suami saya sebel ke saya. Pantas suami saya dititipin yang lain. Tuh, periksa. Ini para suami juga, ya Allah. Kenapa saya lebih takut istri daripada takut Allah? Saya begitu gugup lihat pulang ke rumah sampai saya berbohong. Apa sih yang ditakutkan dari istri, benar? Istri cuman makhluk Allah. Jujur, bicara apa adanya, sikap baik karena Allah, jujur karena Allah. Jangan sampai lebih takut ke makhluk sehingga kita tidak jujur, tidak bersikap benar. Ingat orang tua. Oh, munafik. Saya munafik tidak, astagfirullah ya Allah. Saya ini munafik. Lebih banyak dibagus-bagusin daripada yang aslinya. Engkau tahu kelakuan saya itu busuk, beda yang saya tampilkan di depan orang. Engkau tahu di belakang ini saya otaknya ngeres, tukang lihat VCD porno, astagfirullah. Berapa banyak yang kedepannya baik-baik, tapi di belakang Allah tahu, nauzubillah. Betul? Pernahkah kita diam dan jujur begitu? Harta saya juga enggak jujur. Banyak yang tidak jelas. Saya punya karyawan duitnya dikit, gajinya ditahan-tahan. Saya saja enak-enak, beli ini, beli itu yang mahal. Padahal ini sama dengan 10 tahun kerja karyawan. Astagfirullah, betapa kikir. Padahal saya bisa menikmati untung jasa karyawan. Astagfirullah ya Allah, saya ini berarti sudah memperbudak. Bisa, baru bisa tobat kalau bisa tafakur. Benar? Orang tua. Ini saya ingin ulangi baca, atau saya modifikasi. Ada surat orang tua kepada anak, kurang lebih isinya begini. Saya menyadur dan mengatakan ulang dengan ada perubahan karena saya lupa yang aslinya. Nah, kata orang tua, sing sabar ya, kalau harus ngurus orang tua yang semakin tua. Mungkin nanti mama, bapak menumpahkan gelas karena tangannya sudah tua tuh suka getar. Jangan marah ya nak, sing sabar kalau makanan tumpah. Sing sabar ya nak, kalau suatu saat orang tua sudah susah jalan, memapah, jangan jengkel. Kan dulu juga engkau lagi belajar jalan, ibu sabar ngajarnya. Sing sabar kalau jalannya pelan, jangan dimarah-marah. Kalau suatu saat pendengaran orang tua sudah kurang, sing sabar ya nak.
Jangan sampai menertawakan orang tua yang tuli, kurang pendengaran. Jangan dijadikan bahan gurauan. Tulis baik-baik. Nah, kalau suatu saat ibu bicara suka diulang-ulang, sing sabar. Kalau sudah tua memang begini, suka lupa apa yang diomongin. Kamu juga dulu waktu kecil kan kalau ingin balon terus diulang-ulang. Nah, kalau nanti orang tua diuji sakit, sing sabar. Kalau nanti mandi susah, karena kalau sudah tua tuh suka gampang masuk angin. Jangan jijik melihat orang tua sendiri. Jangan merasa melihat barang yang kotor, lihat bapak dan ibu. Kalau suatu saat orang tuamu sedang sakit, terus ngompol, buang air, maaf, sing sabar ngurusnya anak. Gak mau nyusahin anak. Tapi ya kalau sudah tua seperti ini, kalau sakit, nah mudah-mudahan ada waktu nanti mau ngobrol sama ibu bapak. Bapak teh suka sendiri, lama sekali dalam kesendirian, tidak ada yang ngajak ngobrol. Kami juga ngerti kamu banyak kesibukan, tapi senang kalau ada waktu diajak ngobrol. Nah, kalau suatu saat sakit makin parah, sing sabar ya, nggak lama juga pasti pulang. Temanin nanti pada saat akhir hayat tuh, tolong genggam tangan ini supaya saat sakaratul maut ada yang merasa nemani. Nah, doakan orang tua, insya Allah nanti bapak ibu akan bilang kepada Allah, engkaulah anak yang sabar, yang mau tetap berkhidmat walaupun orang tuanya sudah renta. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita hadirin? Padahal orang tua kita dulu mengurus kita, tidak kenal pamrih. Kalau kita sakit, orang tua pasti mau menukar nyawanya agar kita bisa panjang umur. Kita harus tafakur apa yang kita lakukan, karena durhaka kepada orang tua balasannya didahulukan di dunia ini. Anak yang tidak pernah tafakur, dia akan merasa sudah berbakti menurutnya, padahal belum tentu dalam pandangan Allah. Tafakur, tafakur. Kita juga tidak tahu kalau sudah tua nanti, kalau ada umur, mungkin kita nyusahin anak-anak kita. Harus tafakur hadirin. Jangan sampai air susu dibalas air tuba. Bagaimanapun keadaan ibu bapak kita, darah dagingnya ada pada diri kita. Harus tafakur. Saya anak durhaka atau tidak? Kenapa saya pelit kepada orang tua? Kepada teman saya kasih, kepada rekan saya jajani. Kenapa orang tua harus hitung-hitungan? Kenapa kalau datang ke orang tua yang cuma sebentar, saya harus selalu pegang handphone, tulis SMS terus menerus, seakan-akan orang tua yang sedang bicara tidak penting. Kalau sudah tiada nanti barulah kita menyesal. Hadirin, tidak bisa kita memperbaiki diri syariatnya kecuali tafakur. Demikianlah, buka lembaran-lembaran, makin kita banyak menafakuri, istighfar, nanti Allah membuka dosa-dosa besar kita. Tobat, nanti Allah buka dosa-dosa sedang, dosa-dosa halus, dosa yang tidak kita anggap dosa. Boleh jadi makin kita sering menangisi dosa kita, insya Allah hati ini semakin lega. Jalan keluar pasti ada.
Dan Allah sering mengejutkan kita dengan pertolongan yang tidak diduga-duga. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan mengganti kesempitan hati dengan kelapangan. Allah akan mendatangkan rezeki. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah juga yang kuasa mengejutkan kita dengan hal-hal yang tak diduga. Itu khusus bagi orang-orang yang sering menangisi dosa-dosanya. Jangan tangisi masalah. Masalah itu tidak bahaya. Yang bahaya itu dosa pengundang masalah. Jangan menangisi masalah, tidak akan selesai dengan ditangisi masalahnya. Tangisilah dosa, karena dosalah yang menyebabkan masalah itu ada. Dan dengan tobatlah Allah akan menyelesaikan masalah kita. Kita tidak dirancang untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tidak. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada ahli tobat, orang yang paling berani jujur melihat dirinya sendiri yang salah, paling berani gigih memperbaiki diri sebelum menuntut orang lain berubah. Orang lain berubah adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi yang sudah punya anak, tobatlah. Ya Allah, Engkau saksikan siang malam apa yang saya lakukan. Betapa jauhnya apa yang dituntut ada pada anak dengan ada yang ada pada diri ini. Ingin anak bisa ngaji, ya Allah, sedangkan Engkau lihat saya jarang sekali ngaji. Ingin anak jujur, padahal Engkau tahu saya adalah suami yang tidak jujur, tua yang tidak jujur. Ingin anak akhlaknya baik, padahal Engkau tahu ya Allah betapa buruk dan hinanya kelakuan saya. Ampun ya Allah, ampun. Orang tua yang benar-benar jujur, ngaku, Allah pasti lihat. Demi Allah pasti dilihat. Dan mudah bagi Allah membulak-balik hati anak, membulak-balik hati siapapun. Hadiah bagi orang tua yang mau bertobat. Apa yang kepikir hadirin? Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali di ruangan ini ada? Tidak ada yang? Bapak ngacung? Ngacung? Oh, garuk-garuk hadirin. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada? Mas? Ngacung? Oh enggak, ini. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Tidak ada yang ngacung juga. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Allah melihat yang ngacung dan yang tidak ngacung. Ada yang tidak ngacung, kenapa? Karena saya merasa banyak sekali dosa saya. Andai kata setiap dosa kita mengeluarkan belatung satu setiap dosa, kira-kira seperti apa diri kita ini hadirin? Menjijikan. Andai kata mata setiap kali melihat yang tidak halal keluar belatung, seperti apa mata ini? Andai kata setiap mendengar gosip menghasilkan belatung, ini nyocok belatung di sini. Andai kata ibu-ibu ngobrolin orang lain, setiap ngejelekin orang keluar belatung, kira-kira seperti apa? Lipstik mahal, belatung. Aduh, pas dibuka sorban saya pun belatung semua. Wabi aini ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Kita makhluk menjijikan, tapi oleh Allah ditutup-tutupi. Dikasih
penutup sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita. Benar? Benar? Itu nikmat yang harus kita syukuri. Makanya kalau kita dihina orang juga, nggak ada apa-apanya penghinaan orang dibanding kehinaan kita yang asli. Benar? Benar? Nggak usah marah-marah lah, ada orang yang menghina, mas senyum aja. Kenapa kamu senyum, Bu? Padahal saya menghinamu. Ya karena penghinaanmu tak seberapa dibanding kehinaan diriku yang sesungguhnya. Cukup dalam hati aja ngomong gitu ya. Jadi gitu, kenapa ada yang dihina terus senyum? Karena dia tahu penghinaannya cetek dibanding kehinaan yang aslinya. Betul? Perlukah orang yang menghina kita, kita balas lagi? Jawab hadirin. Perlukah? Nggak perlu. Mau apa? Dah, istighfar terus ya. Apapun yang terjadi, istighfar. Ada apa, lihat ke sana semua. Baik. Ayo kita tukar pikiran. Doanya sudah hafal belum? Sudah, belum. Belajar jawab hadirin. Sudah hafal belum? Nah gitu ngaku kalau belum. Coba kalau ditanya sudah hafal. Enggak jelas. Sudah hafal belum? Enggak diapa-apain, ngaku juga hadirin. Apa dicekik oleh saya? Enggak kan? Iya, siap hafalin. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya, sama-sama. Wahai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ada yang ala dinika wal iman, dan dalam iman. Allahumma musannifal qulub, wahai Allah yang mengarahkan setiap hati, sarrif qalbi, arahkan hati ini ala ta'atik, ke dalam ketaatan kepadamu. Baca yang banyak ya hadirin. Masya Allah. Baik, silakan ada yang akan melengkapi, melanjutkan, telepon ya. Satu, ibu-ibu ada? Dua. Jangan mempersulit orang lain ya dengan pertanyaan. Gimana takdir nih, yang mana yang dikasih? Ada yang syahadat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Nama saya Subru Manisi, asal saya dari Pulau Seribu. Yang ingin saya tanyakan simpelnya, hari Jumat malam Sabtu saya ikut pengajian Kak Nur ya. Itu malam pertama, hari yang pertama saya ikut pengajian itu. Di situ dijelaskan tentang Ahmad. Saya kurang begitu ngerti tentang Ahmad karena penjelasannya katanya Ahmad itu adalah orang yang bodoh tapi mengaku-ngaku pintar, dan penyakit ini sangat sulit disembuhkan. Di antara semua penyakit, Ahmad lah salah satu penyakit yang sulit disembuhkan. Tapi kalau seandainya saya mendengar beberapa kali pengajian tauhid dari AA, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah bertindak. Dan pertanyaannya, sebenarnya definisi Ahmad itu apa?
Terima kasih. Ya itu yang tadi diomongin. Ya, saya sependapat. Terima kasih ya atas pertanyaan dan jawabannya ya. Memang ada yang bodoh, nggak ngaku bodoh, malah ngaku pinter. Bodoh, ngaku bodoh bagus, tapi bodoh ngaku pinter petaka. Kalau kita disebut bodoh kamu, kalau dia tersinggung berarti dia merasa pinter ya. Kalau kamu bodoh, baru tahu ya, itu lumayan ya. Makasih ilmunya ya, saya nambah ilmu. Tapi katanya susah disembuhkan gitu. Ya susah disembuhkan oleh kita, tapi mudah disembuhkan oleh Allah. Seperti tadi kita susah nyolehkan anak gimana? Begini kalau ngebangunin anak ya Bu, tangan ke kakinya, nak bangun. Tangan ke kaki, mulut ke telinganya, bangun sayang, sholat subuh. Hati ke Allah. Wahai Allah yang menggenggam anak ini adalah amanahmu, bangunkan ya Allah. Allah pasti tahu itu hati yang jalan ya. Tapi kalau mulut ke anak, tangan ke anak, hati ke anak jengkel. Besar budak begitu, ujungnya gayung. Ya. Waalaikumsalam. Jangan rebutan, tenang ya, belum tentu ada yang dijawab ya. Silakan Bu. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngacung yang Ibu. Jadi Ibu yang ngacung, ini yang nanya. Oh, adil ya. Dunia ini memang penuh keanehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bulan Desember AA pernah memberikan pengumuman di radio MQFM di Bandung bahwa di bulan Januari itu akan diadakan pesantren kilat Kolbun Salim. Nah, sampai sekarang kita belum ada pengumumannya dan sekarang udah Januari Itu aja pertanyaan saya. Ini pertanyaan yang enak Mas. Jadi gini ya Bu, kan 2014 ini saya mengurangi jadwal ceramah keluar kecuali yang sudah tetap seperti ini. Jadi maaf kalau saudara banyak yang ngundang kemudian saya tidak bisa penuhi karena saya ingin lebih banyak waktu untuk belajar, untuk ngurus pesantren dan juga memaksimalkan komunitas yang sudah ada ini. Tadinya Januari ini kita ingin ada pelatihan 2 hari 1 malam, full 200 orang. Nah yang membuat programnya itu belum tuntas Bu, masih disempurnakan. Jadi ingin maksimal lah. Karena kalau untuk merubah paling gini ya, kan orang itu bisa robah tuh ada tahapannya. Tahu, paham, dan tahu tentang nyetir belum tentu bisa nyetir, ya kan? Paham tentang nyetir juga belum tentu bisa nyetir, tapi terlatih nyetir. Nah, dari paham jadi terlatih itu kuncinya mau. Seperti kita tahu nih harus nyetir mobil, tapi tidak semua orang jadi mau kursus nyetir. Kita tahu nih hati ini harus bebas dari dengki, tapi tidak semua orang mau mujahadah melepaskan diri dari penyakit dengki. Saya ini ceramah paling goalnya itu adalah membuat orang mau mujahadah. Mujahadahnya masing-masing. Tapi kalau nggak pakai mujahadah, seperti pengen bisa naik sepeda, nggak pernah latihan, pasti nggak bisa-bisa, ya. Halo? Pengen lepas dari penyakit dengki. Saya ingin bebas dari kedengkian. Ya Allah, jangan biarkan hati saya dengki. Nggak cukup, harus ada mujahadahnya. Bagaimana? Ya itu, lakukan apa yang tidak mau dilakukan. Tidak mau senyum. Karena kalau udah dengki nggak mau senyum, nggak mau salam. Kita punya makanan, nggak mau silaturahim. Lawan terus. Nanti oleh Allah dilihat ini hamba ini benar-benar nih pengen lepas dari kedengkian, cabut aja kedengkiannya. Gitu, jelas ya. Ini namanya mujahadah.
Nah, kursus itu tadinya dalilnya ada, pelatihan begitulah Bu ya. Jadi saya belum siapkan, ini ceramah cuma sejam. Dalil yang saya kemukakan tidak cukup. Nanti kalau pelatihan itu jelas, dalil Qur'annya apa, hadisnya apa, lebih lengkap. Karena ditemani oleh teman-teman yang lebih ahli. Mau ikutan? Sok atuh duluan ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tenang ya. Saya mau gini yang bunyi itu. Memang dunia ini penuh keanehan hadirin. Ya Bu. Kesempatan ini saya menanyakan Pak A, bagaimana cara berwudu yang bisa dilakukan oleh seseorang yang menderita penyakit di mana air seninya keluar sendirian, sedang salat keluar, sedang berwudu salat keluar juga, jadi susah dia waktu salat jadinya. Hanya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu orang yang diuji sakit keluar air seni itu Allah yang menghendaki begitu ya. Dan nyuruh wudu juga Allah. Yang membuat keluar air seni terus-terusan juga Allah ya. Saya berharap ada Ustadz. Ada? Saya senang kalau saya bisa menjawab lengkap dengan dalilnya. Tapi sementara ini ilmu saya belum memadai untuk menjawab dengan dalil yang lengkap ya Bu ya. Tapi minimal sudah begitu ya Bu. Sempurnakan semampunya. Perkara keluar lagi pasti itu ada perhitungan sendiri di sisi Allah. Benar? Apakah wudunya dimaksimalkan aja ya, seperti misalkan sedang ihram, wanita udah berusaha makan obat dan bisa berhenti dulu pada waktu itu lalu mandi terus tawaf, sa'i, sempurnakan bisa. Gini, intinya adalah sempurnakan semampunya, itulah ya. Saya percaya jawaban saya ini belum maksimal, tapi ini pelajaran bagi saya untuk tanya kepada yang lebih ahli ya Bu. Maafkan saya ya. Inilah resiko belajar sama yang ilmunya terbatas kayak gini. Ya, ini tentang ilmu hati hadirin. Ada yang pemarah di sini? Mau cara mengatasi marah? Nih caranya, bawa papan, simpen di rumah. Tiap kali kita marah, tancapkan paku satu. Marah lagi, tancap. Jujur aja. Hitung berapa paku yang nancep sehari. Kalau mau aman, minta maaf. Tiap minta maaf, cabut pakunya. Dek, maafin ya. Tadi rujaknya kakak yang makan. Gak sengaja sih ya. Cuman habis semuanya. Bu, maafin tadi saya ketus Bu. Sebetulnya saya tidak cabut. Nanti pakunya habis. Tapi lubangnya tidak akan mudah untuk tertutup. Benar? Paham? Marah mudah, minta maaf mudah, tapi nutup lubang luka di hati tidak mudah. Ayo begitu latihan. Mau latihan jadi dermawan? Ambil ini ke rumah masing-masing. Dan bukan hanya diambil, diisi hadirin. Rahasianya tuh bukan dipegang, diisi. Ada pertanyaan lainnya? Gimana nih? Halo, petugas mikrofonnya kemana nih? Beliau sedang istirahat ya. Bagaimana bisa ngobrol? Ya, sudah megang mikrofon siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak ya, saya nunjuk Bapak yang bunyi sebelahnya. Ya mau nanya tentang saudara saya. Saudara saya gak ada yang kebetulan ya? Gak ada yang kebetulan. Alhamdulillah menjadi panitia penggalang dana buat masjid dan musola gitu Pak, buat pembangunan. Nah masalahnya ada salah satu donatur ya ayam
yang memberikan donatur tuh lumayan banyak lah. Tapi dia jujur kalau uang ini uang riba, maksudnya uang yang disimpan di bank dan ini bunganya gitu. Nah saudara saya ini bingung mau dipakai apa enggak gitu. Itu aja nih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti bilangin jangan nyusahin saya ya. Saya itu lemah dalam ilmu syariatnya yang belum dalam-dalam tuh gini aja lah ya. Saya membaca, saya belajar juga. Bagaimana nih ada yang ragu terhadap bunga bank. Disimpan di sana mubazir, diambil orang bisa dipakai yang nggak manfaat. Ada yang mengucapkan bahwa pakailah untuk buat WC, buat kali septic tank yang bagian najis-najis gitu. Udah gitu, kenapa ngeliat terus deh? Sebutnya belum puas, sanggupnya segitu jawabannya ya. Udah, makin susah pertanyaannya saya mah pengen yang sederhana. Apalagi ini hadirin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafi dari Jatinegara. Saya mau nanya, kenapa saya setiap ngaji itu sering sekali merasa ini pas banget dengan apa yang saya alami. Jadi saya punya masalah, terus itu ngomong, nah seperti yang saya diomongkan itu, nah ini masalah saya. Ini masalah saya gitu. Iya. Tapi herannya ketika di sini saya merasa saya punya solusi. Ini yang dari AA yang Allah berikan, Allah balikkan hati supaya paham tentang ini dan harus dilaksanakan. Tapi herannya dalam 1 bulan ke depan, setelah nggak sampai minggu kedua, ya terus itu biasanya lupa, terus kadang nggak istiqomah lagi. Itu doanya yang tadi udah dibaca belum? Sudah. Kapan? Tadi kan? Iya, bulan lalu kan belum. Hadirin tolong ya. Terima kasih Mas. Jangan nganggap saya sakti ya. Ada itu SMS, ya Allah, AA punya indera keenam. Ini persis dengan masalah saya. SMS inilah jawabannya. Boro-boro mikirin masalah saudara hadirin. Saya juga banyak masalah ya. Nulis bisanya. Ada yang di Twitter juga, aduh pas atau ini ngomong gitu coba disuruh ngacung, pasti ngacung semua deh. Begini hadirin, ilmu hati itu adalah ilmu yang kita butuhkan kayak makan gitu ya. Di antara 1 jam ceramah ada yang dapat yang ini, ada yang dapat yang itu. Allah yang mengumpulkan saudara ke sini, benar? Termasuk saya ke sini juga Allah yang menghendaki. Kenapa kita ngumpul begini? Gak tahu nih, pokoknya Pak Allah Maha baik. Mungkin ibu kesini berkah dari doa anak. Ya Allah, berikan ibu saya ilmu. Takdirnya kesini, saya jadi jalan. Ya, yang menghendaki mengerti mah Allah. Atau doa pembantu ibu. Ya Allah, ini majikan saya judes pelit, beri dia ilmu. Ternyata nyasar kesini. Tadinya mau ke Monas. Kok ada Haji nih kan tuh, malah Haji nih lagi. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Banyak rahasia Allah ya. Atau mungkin nolong kucing. Dan tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Nolong semut boleh jadi mendatangkan sesuatu. Ini semut kasihan ya, tersesat temennya kemana, naikin ke jari ini misal ya. Atau tiba-tiba saudara dermawan, ada nyamuk. Nyamuk kasihan nih, suaranya sedih gini. Dia nyocok satu soklah sedekah dengan sadar ya, dan tidak diburu sesudah itu. Wallahu a'lam. Tidak ada yang kecil bagi Allah. Ya, stop, cukup ya. Pengumuman giliran saya. Kita mau ke surga sama-sama nggak nih? Ada yang diam aja, dia. Allah tahu nih siapa yang diam aja. Malaikat sih, saya nggak minat yang ini mungkin. Mau ke surga sama-sama? Saya pengen ke surga. Ya, dunia ini nggak ya.
Kalau suatu saat ditawarin mending lama di dunia atau mending pulang sudah waktunya, asal ke surga saya mau pulang. Maunya kita sama-sama ke surga nanti ya. Kita sudah 14 tahun pengajian ini di sini. Tiap bulan begini. Mau nggak kita membuat sebuah bangunan sama-sama wakaf yang nanti mudah-mudahan jadi sarana kita dapat pahala mengalir. Mau? Di Bandung itu sedang dibangun asrama hafizoh. Karena kalau istri hafizoh dan profesional jadi seorang ibu, rumah itu bisa jadi madrasah, betul? Kalau ibunya hafizoh, akhlaknya baik, hatinya bersih, punya kemampuan sebagai ibu profesional, ngerti ngurus anak, ngerti manajemen keuangan, suami berjuangnya juga lebih tenang. Maukah punya istri seperti itu? Bapak udah, Bapak kan udah ya. Maksudnya yang ada, oh iya baik-baik. Bu, mau tidak punya anak cucu seperti itu? Begini teman-teman, sesudah di pesantren dilihat beragam pelatihan, beragam program, ternyata memang para penghafal Quran yang tauhidnya bagus, lalu hafal Quran cenderung akhlaknya jauh lebih bagus, cepat bagusnya tuh. Karena mereka tidak mau sia-sia, pikiran gak mau kotor, nanti takut diambil hafalannya. Ngomong juga gak mau ngomong sia-sia, takut Allah gak ngasih lagi hafalannya. Hati gak mau, bahkan salah seorang anak tuh kalau ketemu laki-laki tuh aduh ketakut, grogi, malu gitu. Padahal sebelumnya biasa aja. Tapi sesudah jadi hafizoh, dia menjadi sangat menjaga dirinya. Dia takut hafalannya diambil oleh Allah sehingga tidak nikmat lagi. Ini luar biasa remnya, benar? Makanya kita buat program. Mudah-mudahan kalau kita memfasilitasi orang menghafal Quran, ya kita juga dimudahkan oleh Allah jadi ikut hafal. Jelas tidak? Kan Allah tahu nih. Nah mudah-mudahan dapat hidayah gitu. Kita patungan bulanan mau? Saya tidak boleh marah hadirin, tapi saudara jengkelin sekali ya. Mau bulanan? Gini ya, ini urusan saudara dengan Allah. Niatkan setiap bulan saya akan berwakaf amal jariah ya. Ya Allah, saya setiap bulan akan berwakaf 1.000. Langsung bayangkan WC umum. Oh, WC umum udah 2.000. Memalukan ya. 10.000, 50. Cari uangnya, ya. Cari uang. Usahakan ada. Kalau enggak ada, jual jaket, jual handphone. Ini mujahadah hadirin. Bagaimana kita punya komitmen kepada Allah dan kita kejar. Karena sedekah itu jangan di belakang, di depan. Yang bisa membuat kita pulang ke akhirat itu taruh di depan, bukan di belakang, benar? Sedekah itu bukan sisa jajan. Sedekah dulu baru sisanya jajankan. Benar? Ini serius hadirin, ini ilmiah. Masa jajan ini sedekah 500, sedekah itu menganggap surga tuh hanya sisa. Akhirat dahulukan. Proporsional. Siap semuanya, ini niat. Bulan depan atau nanti saya berikan nomor handphone ya, yang saudara nanti sebut namanya dan berapa sebulan. Itu semata-mata untuk pencatatan. Tapi aslinya saudara dengan Allah ya. Saya nggak bisa ngasih pahala. Hanya Allah yang ngasih pahala. Hanya Allah yang bisa nolak bala. Ayat bagian begini aja ngingetin. Nomornya sederhana. 085 berapa? 200 123 123 berapa? 085 200
123 123. Ulangi 085 200 123 123. Ayo, berapa? Om. 085 200 123 123. Harus dipastikan ini benar gitu ya. Kalau enggak nomor orang lain tuh nanti yang diisi. Insya Allah benar. Nah hadirin, tulis nama, lalu dari mana ya? Misalkan Jakarta, Teddy Jakarta, berapa? Maksudnya nanti akan dicatat supaya tiap bulan kita tahu berapa dana yang akan masuk, karena bangunannya akan dibangun oleh kontraktor dan cicilannya dari uang kita tanpa bayar bunga dan sebagainya. Benar? Ada teman yang punya uang, dia bangunkan dulu, kita cicil ke sana, insya Allah. Tapi intinya adalah mujahadah kita, latihan untuk punya amal bersama. Hadirin, berapa nomornya? 085 200 123 123. Tulis namanya, kemudian berapa kira-kira saudara maunya. Itu cuma catatan ya. Nikmati ini jadi jalan mujahadah hadirin. Ada yang berani 25 juta sebulan. Dia mikir, cari sana. Yakin Allah tahu niatnya dan mudah bagi Allah membukakan pintu rezeki. Kalau suatu saat Allah lagi nggak ngasih rezeki, mungkin saudara harus jual sepatu karena sepatunya kebanyakan, ya. Mungkin harus jual barang atau saudara kerja apa aja. Mijet teman, kenapa kamu adak-adak mijet? Uangnya akan saya sedekahkan. Coba, siapa tahu itulah yang jadi besan, ya. Ada rahasia Allah di sana. Kapan kita akan berangkat ke Tanah Suci sama-sama? Secepatnya mau ke sana, minta sama Allah, ya. Alhamdulillah bulan Februari ini satu pesawat jamaah akan berangkat umroh. Nanti yang satu pesawat lagi bulan April. Minta ya ke Allah, ya. Allah ngasih jalan lewat mana aja. Perbanyak tobat aja. Perbanyak tahajudnya yang bagus, perbanyak air mata tobat. Mudah-mudahan Allah membuka ketenangan, jalan keluar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan saudara bersedekah sebagai rasa syukur atas ilmu majlis kita ini. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita zikir sejenak hadirin. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith, ya dzal jalali wal ikram, ya rabbal alamin, ya ghafurur rahim. Duhai Allah yang maha menatap, berkahilah majelis ini ya Allah. Jadikan siapapun yang Kau hadirkan ini menjadi hamba-hamba yang Kau ampuni seluruh dosanya. Ya Allah, wahai yang maha baik, ampuni sebusuk apapun dosa-dosa kami. Wahai Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Duhai yang maha penyayang, ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan aib-aib kami ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja padahal kami tahu itu dosa. Ampuni wahai Allah dosa yang berulang-ulang padahal kami sudah berusaha tobat. Duhai Allah, berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat, menghindari dosa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah yang maha baik, ampuni dan sayangi orang tua kami. Engkau maha tahu keadaannya, muliakan sisa umurnya ya Allah. Solehkan, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur, ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan ahli surgamu. Ampuni kedurhakaan kami ya Allah. Wahai Allah yang maha agung, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang Engkau pilih menjadi jalan ilmu, jalan hidayah bagi kami. Berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Karuniakan kepada kami kesanggupan mengamalkan ilmu yang hak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang maha baik, wahai yang maha menatap, wahai yang janji akan menolong, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Kami hanya hamba-Mu yang kotor, yang hina, yang berlumur dosa.
Tapi kami yakin Engkau tidak menyia-nyiakan kami. Jadikan saat ini saat Engkau kabulkan setiap yang munajat, ya mujib. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, doalah masing-masing. Amin. Doalah hadirin. Allah pasti mendengarkan. Mudah bagi Allah merubah takdir apapun. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang disia-siakan Allah. Doalah hadirin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Wahai yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang tidak pernah mengecewakan, wahai yang janjinya pasti ditepati. Berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah ya Allah. Ya Fatah, bukakan rezeki yang halal barokah ya Goni. Lepaskan dari lilitan hutang ya Razak. Ya Allah, berikan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berkahi usaha-usahanya ya Rabb. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dantan maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, sempurnakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik ya Allah kepada kami yang menghadirkan di majlis ini ya Karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Ya Allah, tolong saudara kami yang teraniaya dimanapun ya Allah. Berkahi bangsa kami ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu. Persatukan para ulama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.